masih aktif kan sekarang? Kalau Mas Noel sudah profesinya apa sekarang? Sekarang saya kerja untuk salah satu lembaga negara lah, itu banting setir. Banting setir ya. Tapi penyiar itu profesi yang selalu aku banggakan sampai hari ini. Ono nggak kerinduan niku siaran lagi di Surabaya? Aku? Kamu dulu, gantian saya Mas Noel sih. Kerinduan niku. Kalau rindu siaran di Surabaya untuk sekedar acara Jadi bintang tamu gitu jadi ya? bintang tamu Saiki gestar atau, judulnya. atau 1-2 kali acara gitu dalam ulang tahun radio tertentu sih menarik ya, tapi kalau kerja Suruh balik mulai. lagi Karena lebih menjanjikan sekarang kerjaannya ya kan? Menjanjikan. tapi Tania juga sama paling. Ada nggak rasa kerinduan niku? Surabaya gitu. Surabaya. Siaran di Surabaya kan. Ini loh. Pasti kalian punya pendengar yang udah Tapi kan rindu nggak sih? masa kamu di zona nyaman mulu? Masa kamu nggak upgrade? Masa kamu di Surabaya mulu? Ya kan? Jadi ya. Omongannya wis beda wis. Kena Jakarta. Kena Jakarta urepe. Tapi rindu sih, rindunya itu dari gini loh. Kok di Jakarta itu orang-orangnya itu menurutku ya individunya itu tinggi. Ya. Gede. Jadi ketika aku budal nang Jakarta iki terus siaran, lek wong Jawa ki lek ono sing gak enak, aduh gak enak aku, sungkan aku, gitu kan? Iya. Aku sungkanan. Iku aku pol kabeh Oh, maksudnya kayak budaya itu tuh kayaknya di kita kan, tapi pas di Jakarta aku kayak ngono, aku diblokori, Pak. Terus di era sekarang radio itu perkembangannya ya apa menurut? Dari Mas Noel sih. Oh, dari aku. Soalnya Kan kan Oke. bukan kerja. Oke, Di luar pekerjaan. kalau sekarang kan aku pendengar radio ya, setidaknya berangkat ke kantor itu kalau di mobil aku dengerin radio, pulang juga dengerin radio, meskipun ada CD, entah kenapa radio itu lebih menarik, enak ya? lebih menarik buat aku. Kayaknya sih perkembangan radio sekarang yang aku tahu sih beberapa radio itu sekarang sudah mulai geser juga, radio bisa didengerin lewat gadget, lewat aplikasi dan lain-lain. Streaming. Jadi kayaknya pelebaran itu mungkin juga salah satu strategi mereka untuk tetap survive. Struggle ya tetap. tetap pada jalurnya ya. Tetap pada jalurnya tapi lebih aksesibel. Oke. Mana-mana. Nah Tania, menurutmu gimana radio? Jadi pernah ada istilah tuh radio nggak akan pernah mati. Woi, itu memang bener sih. Emang bener kan? Bener. Radio tuh nggak akan pernah mati. Jadi gini, radio itu mencakup semua golongan. Misal sekarang emang anak-anak muda kan, aku dengerinnya ini nih, dengerinnya podcast, lalala. Emang nenek kakekmu masih bisa dengerin itu, gitu kan? Oke. Kan nggak semua kan. Sedangkan kok radio ini memang ada segmennya, cuman bisa didengarkan oleh siapapun. Terus masih nyambung sama apa pendapatmu tadi, radio pengembangannya yo Akan mengikuti. Akan Sekarang ada mengikuti YouTube-nya, streaming. Iya, ada ada digital tuh streaming. dia juga Iya. ngikutin. makanya dia tetap berdiri tegak ngono. Dan menurutku ya radio itu nggak boleh mati. Karena perluasan proklamasinya Pak Karno yang sekarang kita dengar di mana-mana itu bukan Awal mulanya. itu bukan yang dia bacain 17 Agustus enggak. Dia itu ke RRI direkam lagi lalu disebarluaskan ke jaringan radio untuk ngasih tahu orang Indonesia kalau kita udah merdeka. Jadi sepenting itu radio, jadi nggak boleh mati. Nggak boleh mati. Nggak boleh mati. Radio Oke. nggak akan mati. Kak, aku sih masih menyukai tetap radio. Kalian ini sering dengerin Spotify kayak itu enggak sih? Oh ya dengerin lah. Nah, terus dengerin Spotify, apa menurut kalian iki apakah radio itu bisa tergantikan dengan Spotify? Enggak. Digital streaming gitu. Enggak ya? Enggak. Malah melengkapi dari radio itu. Beda kalau gini loh. Kalau radio itu kan ada penyiarnya. Spotify kalau podcast. Podcast. Apakah podcast itu akan menggantikan posisi radio? Enggak, kan beda. Radio pasti punya program. Podcast memang ada program, tapi kan ya nggak akan ngobrolin terus muterin lagu. Nggak ada tiba-tiba di tengah memang sama-sama interview misalnya. Tapi interviewnya kan bukan interview yang kayak
klien terus jualan, terus mendapatkan efek atau impact buat kliennya, ada event atau apa, kan nggak bisa kayak gitu podcast. Tapi kemungkinan ya Akan menggantikan gitu. enggak iklan bisa masuk apa enggak sih kalau podcast itu? Podcast Rata-rata bisa. 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 Lah menurutmu ya Pel, menggantikan enggak? Kalau menggantikan sih enggak ya. Karena ini menurutku itu salah satu yang unik dari radio adalah radio itu menjual momentum. Oke. Dalam artian gini, kalau orang dengerin podcast atau aplikasi musik dan lain-lain, itu adalah dia memutuskan untuk mendengarkan itu. Sedangkan kalau radio, dia ngasih momentum. Kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba penyiarnya ngomong apa, lagunya muter apa, loh, sih kok kayaknya ini pas banget sama aku ya. Momentum itu yang cuma radio yang punya. Kalau aplikasi kan Kalau dia podcast, sudah memutuskan, saya mau dengerin A, saya mau dengerin B, saya mau dengerin C. Tapi kalau radio bisa aja lagi kosong, pikiran kosong atau apa gitu, tapi tiba-tiba radionya ngasih sesuatu yang bisa Ngasih info atau materi gitu ya. materi, info, produk mungkin atau apa. Dan sesuatu yang momentum kayak serendipity itu kan Aduh. long lasting ya gitu ya. Tapi ya emang kayak nggak bisa disamakan gitu. nggak bisa disamakan dan nggak bisa tergantikan. nggak bisa ya, intinya nggak bisa tergantikan. Berarti menurutmu untuk generasi sekarang Gen Z profesi penyiar itu masih dibutuhkan nggak sih? Masih digemari nggak? Digemari lah. Siapa anak muda sekarang yang nggak mau jadi penyiar? Banyak ya? Ya banyak. Karena mungkin menurutku ya pemikirannya anak-anak itu kan mau jadi penyiar bisa ketemu artis, bisa ngobrol sama ini, mau Bisa datang jadi ke artis. event-event. Iya, event-event besar itu. Siapa yang nggak mau anak muda-muda sekarang? Pasti mau. Jadi anak muda sekarang tuh banyak yang cita-citanya jadi penyiar. Kayaknya itu masih banyak. penyiar ini masih menjadi salah satu profesi yang diinginkan sih ya. Oh ya? Menurutmu juga gitu ya? Masih jadi gitu? Masih karena penyiar radio itu adalah pintu gerbang untuk kamu jadi apapun. Jadi apapun. Iya. Kalau kamu siaran ini, setidaknya yang aku tahu tuh gini, setidaknya kalau kamu jadi penyiar radio, maka statusmu itu naik menjadi public figure. At least untuk para pendengarmu, kamu adalah figur yang dikenal oleh Idola. menjadi idola. Kalau kamu sudah menjadi idola, kamu bisa jadi MC, kamu bisa jadi host, kamu bisa kasih materi soal public speaking, atau kamu bisa geser ke TV mungkin. Dan apalagi sekarang kan dunia entertain ini kan luas ya gitu ya. Tambah luas sekarang. Tambah luas, jadi itu pintu gerbang untuk bisa kemana-mana. Terus kasih pesan lah buat adik-adik kita yang mau jadi penyiar, terus masuk ke dunia broadcasting, kasih saran-saran lah. Sebenarnya Saran-saran. kalau mau masuk ke dunia broadcasting itu pikirannya jangan yang aku mau jadi ini, semua tuh emang butuh nol ya kan, pengalamannya ini. Tapi percayalah, dari penyiar itu kamu akan mengenal banyak segala orang, segala profesi yang nantinya bisa dia bantu kita juga gitu. Misalnya kayak Link. nah channel kita jadi banyak channel, kenal sama ini, kenal sama ini gitu. Terus aku mau tanya, rencana apa yang belum tercapai ke depannya dari Mas Noel, dari Tania? Ya podcast kan, Kafe kan pengen dua podcast ya. Podcast Rencana YouTube. yang Belum tercapai. Yo oke Tania. Tania pengen anak kedua. Oh iya. Belum tercapai. Anak ketiga. Berusaha terus. Tapi belum. Kan pandemi. Kalau suami mau berapa? Dua sih. Suami mau 2. Maksudnya? Maksudnya suami mau anak berapa maksudnya? Kalau aku suami ya 1 lah. Aduh. Ini kalau nggak di-cut nggak apa-apa kok. Los. Nggak ngerti Jawa saya. Kalau harapan banyak ya pasti Tania. Cuman salah satunya yaitu dalam waktu dekat nanti mau bikin podcast. Pasti nanti ngobrolnya sama kita. Terus apa? Pengen punya podcast yo? Ya. Rencana ke depan yo? Rencana dalam waktu dekat. Jadi pindah rumah. Yo kak kutu kabeh kutu. Iya sih. Iya benar.
podcastan. Nanti tunggu podcastan dari Mas Noel sama Mbak Tania. Kalau mereka ada channelnya sendiri-sendiri nanti. Aku mau nanya sama dia. Coba. Apa itu? Kenapa kamu harus angkat konten tentang radio? Iya. Karena di era sekarang radio itu kan banyak tuh di luar. Radio itu masih perlu gak sih? Untuk promo-promo aku ngeband toh. Iya, promo. Justru itu masih perlu loh. Ya, tapi aku ada di posisi radio itu nggak akan pernah mati. Jadi aku angkat konten radio ini menarik. Nah, jadi di era 2020 digital kan, digital streaming. Kalau di TV kan mulai kalah sama itu. Tapi kalau di radio itu nggak akan kalah sama podcast. Makanya ini menarik menurutku. Terus kalian kan mantan penyiar. Jadi ini untuk mengobati kerinduan fans-fans kalian yang ada di Surabaya mungkin kalau lihat iki. Kalau fansku kalian mungkin udah nggak ada ya. Udah 10 tahun lalu mereka udah pada ibu-ibu semua itu. Tapi menurutku konten radio ini menarik. Jadi aku pengen, dan dulu pengen jadi penyiar gak kesampaian. Coba aku pengen ngerti nek kalian siaran berdua tentang itu deh. Tentang cinta-cinta. Patah hati. Ya apa? Duh, gak tau patah hati aku. Mata no iya apa? Ya apa? Kalau kalian duet ya apa? Soal patah hati. Misalnya yang ratingmu kan lagi tinggi, yang waktu itu kan tinggi. Dia tentang cinta. Oh, tentang cinta-cinta. Noel, tau nggak? Enggak. Jadi menurut situs tentang percintaan, katanya tuh di pandemi seperti ini tuh percintaan lagi jatuh-jatuhnya. Serius? Serius. Karena kan di musim seperti ini hanya LDR ini yang bisa berhubungan karena udah kebiasaan kali ya. Udah kebiasaan karena udah video call apa. Cuman kalau yang nggak LDR ini sekota, bayangin aja nggak bisa ketemu. Gimana? Berarti bener juga tuh waktu itu aku pernah baca jadi sebuah penelitian bahwa physical distancing itu justru membuat hubungan nggak langgeng. Kenapa? Karena skin to skin relationship itu diperlukan dalam sebuah hubungan. Contoh. Coba skin to skin. Dan karena apa? Karena nggak ada tempat juga. Ke kafe beberapa waktu memang ditutup kan. Iya. Untuk sekedar berpacaran ya kan, nonton bioskop nggak iso. Bener. Lagian gini ya, lagian nih. Kan tahu dong ya, B1, B2, B3, B4 dalam berpacaran ya. Kalau virtual pacarannya base-nya gimana coba? Lagu deh. Ya kan gitu kan? Jadi kalau siaran tuh mesti harus ada colekan, materi, gong. Nanti nggak masuk? Terus gongnya apa nanti? Ya ini, tadi. Itu gongnya. Berarti pacarannya dari virtual dong. Nah, jadi pendengar tuh, oh iya ya, gue emang selama ini pacarannya emang dari ini sih, gitu, dari gadget sih, virtual gitu. Oke. Atau orang enak. Nanti pasti ada video-video berikutnya atau nanti podcast, mungkin podcast langsung ya di Lakunter. Lakunter sama punyanya Mbak Tania. Jadi next video atau pembahasan yang lain, tapi ini di video-video kok berhubungan kok, masih tentang nyambung proses. Jadi apa menjalani proses itu. Soal kehidupan berarti. Kehidupan. Pas panjang. Aku mau berterima kasih Mas Noel sudah mau datang, matur suwun. Mbak Tania sudah mau datang. Tan, 2 hal yang mau kamu lakuin kalau pandemi udah selesai. 2 hal. Mudik, liburan. Mudik. Ya tadi siji sih. Liburan. Iya. Kok kamu Mas pindah rumah ya? Iku sih Mas. Kalau aku 2 hal yang mau aku lakuin adalah liburan sama mau main ke rumah teman-teman. Udah lama banget gak main ke rumah teman-teman. Oh gitu. Bocok iki lho main nang rumah teman. Iya. Salah dong. Salah lah. Tapi kan zaman sekarang tuh kalau main ke rumah teman kan nggak harus ke rumahnya kan. Bisa mampir ke channelnya. Oh iya, nah salah satunya ini channel YouTube-nya Brantananta. Ajak lewatan ya Rek, ajak lali pisan, like, comment, subscribe ya.